Di tengah ketidakpastian global, dua raksasa ekonomi ASEAN kembali berduel. Indonesia dan Malaysia, tetangga yang saling bersaing. Hasilnya, PDB Q3 2025 menempatkan Malaysia unggul tipis. Tapi, benarkah angka ini mencerminkan kekuatan yang sesungguhnya? Pertumbuhan bukanlah segalanya. Yang lebih penting, dari mana pertumbuhan itu berasal? Kita akan membedah strategi teknis yang diambil oleh dua bank sentral, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia. Pilihan suku bunga dan intervensi mereka menentukan siapa yang benar-benar stabil. Bank Indonesia, BI, sangat berhati-hati dalam menjaga stabilitas rupiah. Intervensi yang terukur membuat harga barang impor, yang memengaruhi inflasi domestik, tetap terkendali. Dibandingkan negara peer di Asia, BI memilih kebijakan suku bunga yang higher for longer. Ini memang mengerem kredit, tapi berfungsi sebagai tameng kuat melawan capital outflow dan menjaga keyakinan konsumen. Selain BI, peran pemerintah Indonesia melalui stimulus fiskal seperti penyaluran bantuan sosial yang masif turut menyuntikkan likuiditas langsung ke kantong masyarakat, menjaga roda konsumsi terus berputar. Bank Negara Malaysia, BNM, menghadapi dilema yang lebih pelik. Mata uang ringgit berada di tekanan signifikan. Intervensi untuk menstabilkan ringgit menguras cadangan devisa mereka. Berbeda dengan BI, BNM seringkali lebih dovish, menahan diri untuk tidak menaikkan suku bunga acuan terlalu tinggi demi menjaga momentum investasi. Sayangnya, ini membuat ringgit kurang menarik bagi hot money. Keputusan BNM ini juga dipengaruhi beban utang pemerintah Malaysia yang secara rasio lebih tinggi dari Indonesia. Kenaikan suku bunga akan langsung melambungkan biaya pelayanan utang negara. Untuk pertumbuhan berkelanjutan, investasi adalah kunci. Indonesia unggul dalam menarik FDI berkat pasar domestik yang besar dan komoditas hilirisasi. Malaysia fokus pada investasi di sektor teknologi tinggi tertentu, seperti semikonduktor dan data center. Investasinya bernilai tinggi, namun cakupannya lebih sempit. Meski Indonesia memiliki pasar, birokrasi perizinan seringkali menjadi ganjalan. Sementara Malaysia, dengan infrastruktur yang lebih matang, menawarkan kemudahan logistik bagi investor. Cadangan devisa adalah indikator kekuatan moneter. Ini adalah amunisi bank sentral untuk menstabilkan mata uang saat krisis. Per Oktober 2025 menunjukkan cadangan devisa Indonesia, BI, 149,9 miliar AS dolar, berada di zona aman, jauh di atas standar kecukupan internasional. Per 30 September 2025, cadangan devisa Malaysia tercatat 123,6 miliar AS dolar. BNM menghadapi tekanan lebih besar. Cadangan mereka lebih rentan karena sering digunakan untuk menahan pelemahan ringgit, membuat margin keamanan mereka lebih tipis dibandingkan BI. Ketergantungan Indonesia pada konsumsi bisa menjadi bumerang. Jika pendapatan real melambat karena inflasi, motor pertumbuhan ini bisa mati mendadak. Bagi Malaysia, tantangan terbesar ada di luar. Perang dagang Tiongkok-AS dan perlambatan ekonomi global langsung memukul sektor ekspor mereka yang rentan. Indonesia harus segera menyelesaikan masalah infrastruktur logistik dan energi agar investasi langsung asing bisa menggantikan peran konsumsi sebagai mesin utama PDB. Indonesia mungkin memenangkan duel angka PDB Q3 2025, namun Malaysia menawarkan stabilitas infrastruktur dan daya saing yang lebih matang. Strategi moneter BI dan BNM adalah cerminan dari tantangan domestik masing-masing. BI fokus stabilitas rupiah, BNM fokus biaya utang. Bagi investor, Indonesia menawarkan growth story yang besar, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan korelasi lebih rendah dengan pasar domestik. Jadi, pilih risiko, atau pilih kepastian? Di tengah ketidakpastian global, dua raksasa ekonomi ASEAN kembali berduel. Indonesia dan Malaysia, tetangga yang saling bersaing. Hasilnya, PDB Q3 2025 menempatkan Malaysia unggul tipis. Tapi, benarkah angka ini mencerminkan kekuatan yang sesungguhnya? Pertumbuhan bukanlah segalanya. Yang lebih penting, dari mana pertumbuhan itu berasal?
Kita akan membedah strategi teknis yang diambil oleh dua bank sentral, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia. Pilihan suku bunga dan intervensi mereka menentukan siapa yang benar-benar stabil. Bank Indonesia, BI, sangat berhati-hati dalam menjaga stabilitas rupiah. Intervensi yang terukur membuat harga barang impor, yang memengaruhi inflasi domestik, tetap terkendali. Dibandingkan negara peer di Asia, BI memilih kebijakan suku bunga yang higher for longer. Ini memang mengerem kredit, tapi berfungsi sebagai tameng kuat melawan capital outflow dan menjaga keyakinan konsumen. Selain BI, peran pemerintah Indonesia melalui stimulus fiskal seperti penyaluran bantuan sosial yang masif turut menyuntikkan likuiditas langsung ke kantong masyarakat, menjaga roda konsumsi terus berputar. Bank Negara Malaysia, BNM, menghadapi dilema yang lebih pelik. Mata uang ringgit berada di tekanan signifikan. Intervensi untuk menstabilkan ringgit menguras cadangan devisa mereka. Berbeda dengan BI, BNM seringkali lebih dovish, menahan diri untuk tidak menaikkan suku bunga acuan terlalu tinggi demi menjaga momentum investasi. Sayangnya, ini membuat ringgit kurang menarik bagi hot money. Keputusan BNM ini juga dipengaruhi beban utang pemerintah Malaysia yang secara rasio lebih tinggi dari Indonesia. Kenaikan suku bunga akan langsung melambungkan biaya pelayanan utang negara. Untuk pertumbuhan berkelanjutan, investasi adalah kunci. Indonesia unggul dalam menarik FDI berkat pasar domestik yang besar dan komoditas hilirisasi. Malaysia fokus pada investasi di sektor teknologi tinggi tertentu, seperti semikonduktor dan data center. Investasinya bernilai tinggi, namun cakupannya lebih sempit. Meski Indonesia memiliki pasar, birokrasi perizinan seringkali menjadi ganjalan. Sementara Malaysia, dengan infrastruktur yang lebih matang, menawarkan kemudahan logistik bagi investor. Cadangan devisa adalah indikator kekuatan moneter. Ini adalah amunisi bank sentral untuk menstabilkan mata uang saat krisis. Per Oktober 2025 menunjukkan cadangan devisa Indonesia, BI, 149,9 miliar AS dolar, berada di zona aman, jauh di atas standar kecukupan internasional. Per 30 September 2025, cadangan devisa Malaysia tercatat 123,6 miliar AS dolar. BNM menghadapi tekanan lebih besar. Cadangan mereka lebih rentan karena sering digunakan untuk menahan pelemahan ringgit, membuat margin keamanan mereka lebih tipis dibandingkan BI. Ketergantungan Indonesia pada konsumsi bisa menjadi bumerang. Jika pendapatan real melambat karena inflasi, motor pertumbuhan ini bisa mati mendadak. Bagi Malaysia, tantangan terbesar ada di luar. Perang dagang Tiongkok-AS dan perlambatan ekonomi global langsung memukul sektor ekspor mereka yang rentan. Indonesia harus segera menyelesaikan masalah infrastruktur logistik dan energi agar investasi langsung asing bisa menggantikan peran konsumsi sebagai mesin utama PDB. Indonesia mungkin memenangkan duel angka PDB Q3 2025, namun Malaysia menawarkan stabilitas infrastruktur dan daya saing yang lebih matang. Strategi moneter BI dan BNM adalah cerminan dari tantangan domestik masing-masing. BI fokus stabilitas rupiah, BNM fokus biaya utang. Bagi investor, Indonesia menawarkan growth story yang besar, sementara Malaysia menawarkan stabilitas dan korelasi lebih rendah dengan pasar domestik. Jadi, pilih risiko, atau pilih kepastian,